jam 7 sampai dari jam 7 sampai 4 sore. Di mana pesertanya itu di setiap tanggalnya itu masing-masing dibatasi hanya 10 peserta. Dengan biaya, untuk mengikuti kegiatan tersebut yaitu 100.000 per peserta. Kita masuk ke bab isi atau bagian, laporan perjalanan objek-objek yang dilihat dengan stop site. Di mana, untuk perjalanan sendiri itu sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya di itinerary bahwa, rundown-nya yang sudah kami siapkan dan bagikan peserta itu sama, di mana peserta pun tepat waktu dan kita akhirnya pulang juga tepat waktu, di mana di, objek yang kita lihat di sana dengan pemateri sendiri itu dari Pak Carlos Prasetyadi atau Pak Cepras, itu ada objek-objek yang kita amati, di mana kita hanya ada 2 objek, akhirnya kita putuskan hanya ada 2 stop site dan 2 objek yang kita amati. Yang pertama itu ada untuk bagian litologi dan yang kedua itu ada air terjun. Yang pertama ada stop site yang pertama, di mana stop site ini lebih menerangkan materi tentang batuan penyusun dan, proses-proses yang terjadi, sampai terjadinya Curug Putri ini yang disebut dengan Little Green Canyon ini. Di mana, batuan penyusunnya itu, kami duga merupakan batuan sedimen ataupun batuan proklastik karena dilihat dari, di sekitarnya lingkungan sekitarnya itu terletak, di antara gunung, lebih tepatnya itu Gunung Pulau Sari yang ada di Banten. Untuk memastikan batuannya apa, kami tidak bisa memastikan karena tidak diizinkannya untuk mengambil sampel, seperti itu. Dan stop site yang kedua itu air terjun, di mana untuk materi ini lebih cenderung ke struktur yang bekerja. Struktur yang bekerja sendiri untuk air terjun ini sendiri yaitu, adanya sesar turun, seperti itu. Untuk bab penutupnya, kesimpulan dan saran, kesimpulannya bahwa dari kegiatan ini memang masih adanya sedikit kekurangan, masih banyaknya kekurangan, jadi butuhnya bahan evaluasi lebih lanjut dan saran untuk ke depannya, tindak lanjut untuk penelitian di Curug Putri ini kan sedikit, sedangkan seharusnya masih banyaknya penelitian yang bisa diadakan di Curug Putri ini sendiri karena, itu sebagai bahan untuk informasi nantinya di Curug Putri itu sendiri tentang kegeologiannya, seperti itu. Untuk lampirannya daftar peserta, ada di dalam tugas lelah ada 20 orang peserta, di sana terdapat nama, asal, umur, dan nomor HP, di mana, rata-rata itu berasal dari Akprin dengan rata-rata umur 20 tahun sampai 23 tahun. Terdapat juga foto kegiatan. Kendala yang dihadapi itu cenderung ke trek dari stop site-nya yang susah dilewati karena saat, kami melakukan kegiatan, itu ternyata debit air itu naik. Jadi, kami susah untuk melewatinya, tetapi masih aman karena kami sendiri dari panitia menyiapkan life jacket untuk, para peserta. Dan kendala selanjutnya itu, sedikitnya stop site. Jadi informasi yang kami berikan ke peserta, kami nilai itu kurang. Kalau untuk keuangannya, secara singkat total pengeluarannya yang kami keluarkan itu, hanya untuk makan berat, bus, snack, air mineral, tiket masuk, sewa gazebo, sewa life jacket, local guide, sama biaya lain-lain, di mana itu total pengeluarannya itu 2 juta dan total pemasukannya itu dari harga tiket masuknya 20 orang dikali 100.000 itu 2 juta, jadi total pemasukan sama total pengeluaran tuh, tidak ada sisa atau pas. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi sudah tercatat semuanya ya, yang lain ya. Lanjut untuk berikutnya. Siapa yang siap? Halo? Bu, ini pesertanya tinggal 7. Iya. Untuk evaluasinya ini di akhir atau?
setelah saya presentasi, Bu. Tulis aja, pokoknya siapa yang presentasi, tulis aja nanti kalau nggak selesai hari ini, minggu depan gitu. Alvina ada? Halo Alvina, ada Alvina? Iya ada Bu. Siap? Presentasi 5 menit saja. Oh siap Bu, tapi saya siapkan laptopnya dulu ya Bu. Nggak pakai laptop nggak apa-apa. Soalnya Yang gimana? nggak bisa share screen. Oh, bisa sih. Kalau mau share screen, Iya. Oke. Atau langsung bicara aja Bu. Boleh langsung bicara aja boleh. Tapi kalau mau share screen, saya jadikan co-host kalau mau. Gimana? Langsung bicara aja Bu kayaknya. Oke, silahkan Alvina. Tunggu Bu, saya buka materinya dulu. Ya, silahkan. Bu, atau mungkin Bu yang evaluasi bisa tulis di kolom chat kali ya, Bu. Evaluasi ditulis tangan, terus nanti di foto, setelah difoto atau di-scan, terus di-upload di LMS. Itu ada lamanya di situ. Itu evaluasinya itu wajib semua presenter Iya, wajib untuk dievaluasi semua Bu. presenter. Iya, betul. Dibuat dalam bentuk, silakan nanti dalam bentuk tabel atau dalam bentuk narasi, silakan saja. Itu nanti akan ada nilainya. Jadi kalian melakukan pelaporan ada nilai tugas 3, kemudian evaluasi itu nilai tugas 4 sebagai asesor kalian kalau di tugas 4 itu. Maaf Bu, itu untuk apa? Untuk evaluasi itu ada minimal berapa itu nggak Bu? Jadi kan itu sebenarnya untuk pelaporan itu 2 atau 3 halaman sebenarnya kalau dibuat lengkap gitu. Jadi ada laporan pelaksanaan, kemudian ada penutup, ada lampiran-lampiran keuangan daftar peserta dan sebagainya. Itu nanti diupload juga, diupload di LMS sebagai pelaporan. Kemudian dipresentasikan. Lalu di dalam evaluasi itu masing-masing melakukan evaluasi per mahasiswa yang sedang melakukan pelaporan tadi. Ditulis tangan, lalu nanti di-scan atau difoto, diunggah di laman untuk evaluasi, laporan evaluasi. Itu sebagai tugas 4. Jadi tugas kalian itu sebagai asesi itu ketika melakukan pelaporan, dan sebagai asesor ketika melakukan evaluasi. Paham? Halo? Bu, berarti kalau misalnya kita bikin tabel, nanti tabelnya isinya nama presenter sama hasil evaluasi kita ya, Bu? Betul, ya. Nama presenter, nomor mahasiswa ya, kemudian hasil evaluasinya. Jadi hasil evaluasinya apa? Yang namanya pelaporan paling tidak ada ini ya, yang saya share ini. Ada pendahuluan. Pendahuluan ada latar belakang, masalah, tujuan, waktu, dan tempat kegiatan, peserta, pembiayaan, pesertanya berapa, pembiayanya berapa ketika akan dilaksanakan. Kemudian isi laporan perjalanan di wisata. Isi laporan itu ada laporan perjalanan, objek yang telah diamati, stop set, dan seterusnya. Isi laporan karena ini adalah simulasi, kalian nggak melakukan ke lapangan, maka cukup dijelaskan dalam bentuk narasi. Kemudian penutup, kesimpulan dan saran, adakah kendala dan ada nggak selama perjalanan itu mendapatkan permasalahan. Kalau isi lala tadi ada. Kemudian lampiran itu isinya adalah keuangan, daftar peserta, foto-foto kegiatan, kendala yang telah dijumpai. Foto-foto kegiatan tentu tidak ada karena ini simulasi, tetapi daftar peserta ini bisa dilakukan simulasi. Itu dalam pelaporan. Tetapi kalau di dalam evaluasi, kalian menilai ada nggak pendahuluannya? Ada nggak laporan perjalanannya, isinya? Kemudian ada nggak penutupnya, kesimpulan dan saran? Kemudian ada nggak lampiran-lampirannya? Seperti itu. Tapi untuk lampiran foto kegiatan jelas nggak ada, karena ini adalah simulasi saja. Paham? Halo? Paham, Bu. Ya, oke. Lanjut, Alvina, silahkan 5 menit. Ya Bu. Yang pertama, jadi kami melaksanakan trip Jogja bagian Barat, yaitu di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk
mengajak peserta untuk mengenal sejarah geologi daerah Kulon Progo atau Jogja bagian barat dan geowisata yang berpotensi dikembangkan di daerah Kulon Progo. Waktunya yaitu dari tanggal 1 Juni 2021 sampai dari pukul 7 pagi sampai pukul 21.30 malam. Jadi ada 6 objek wisata yang dikunjungi, yaitu yang pertama ada objek wisata Kali Biru Pule Payung. Di situ berupa bukit atau gunung yang dapat dinikmati oleh wisata, serta pada saat perjalanan di objek wisata Pule Payung, peserta akan dijelaskan bagaimana pembentukan pegunungan-pegunungan serta bukit-bukit yang ada di sekitar objek wisata Pule Payung. Alvina, maaf Alvina. Ya. Ini sudah Ya, Bu. dilaksanakan ya, jadi tidak bisa bilang akan karena sudah dilaksanakan. Oh, baik Bu. Ya. Jadi pada saat berada di objek wisata Pule Payung, peserta dijelaskan mengenai bagaimana proses terbentuknya bukit-bukit dan pegunungan di sekitar daerah tersebut. Serta peserta melihat dari ketinggian 500 mdpl. Terdapat beberapa fasilitas yang dimanfaatkan peserta pada objek wisata Pule Payung, seperti tempat parkir, spot foto, wahana flying fox, dan kafetaria, gazebo, kamar mandi. Lokasi ini dapat ditemukan melalui Google Maps. Yang kedua, objek wisata Arung Jeram di Sungai Kalibawang. Objek wisatawan melakukan arung jeram sepanjang Sungai Progo di Kalibawang Kulon Progo. Sebelum melakukan arung jeram, wisatawan dijelaskan bagaimana proses geologi yang terbentuk di Sungai Progo serta struktur yang ada di daerah tersebut. Arung jeram dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 jam dengan mempunyai rute kurang lebih 12 km. Adapun fasilitas yang dimanfaatkan yaitu area parkir kendaraan, musola, kamar mandi, tempat istirahat, rumah makan, penginapan. Pada saat selesai arung jeram, peserta melanjutkan wisata yaitu ke Curug Air Terjun Sidoarjo. Di Curug Air Terjun Sidoarjo, guide atau tour guide menjelaskan bagaimana proses terbentuknya atau geologi-geologi yang berkembang di objek wisata Curug Sidoarjo. Pada objek wisata Curug Sidoarjo ini belum ada pengelolanya sehingga masih asri, dan objek wisata ini biasa disebut air terjun perawan karena konon yang menemukan adalah seorang perempuan, sehingga yang warga setempat menamai objek wisata tersebut air terjun perawan gitu. Pada objek wisata ini peserta hanya melakukan foto-foto dan pengamatan di lokasi sekitar serta penjelasan. Setelah itu dilanjutkan untuk wisata kuliner di Kopi Ampirono sembari istirahat, sholat, dan makan. Di Kopi Ampirono Kulon Progo tepatnya hanya 2 jam peserta melakukan isoma, dan area yang fasilitas yang disediakan di Kopi Ampirono ada area parkir, toilet, musola, akses wifi, live musik, dan lain-lain. Setelah dari Kopi Ampirono, peserta diajak menikmati sunset di Pantai Gelagah Indah. Pada Pantai Gelagah Indah, peserta dijelaskan mengapa di sana terdapat banyak sekali beton-beton yang dapat mencegah abrasi. Di Pantai Gelagah Indah, peserta menikmati sunset sembari dengan ibadah sholat maghrib. Setelah dari
menikmati sunset di Pantai Glagah Indah, peserta melanjutkan perjalanan ke wisata malam Malioboro untuk membeli oleh-oleh, sekalian melanjutkan perjalanan pulang ke hotel. Untuk transportasi menuju ke 6 perjalanan, peserta menggunakan kendaraan umum, dijemput dari lokasi meeting point, yaitu di Hotel Marriott Yogyakarta. Jarak tempuhnya yaitu perjalanan dari Hotel Marriott, jaraknya 41 km dari ke lokasi pertama. Untuk makan siang, toilet time, dan pride time, wisatawan mendapatkan 3 kali makan, yaitu pada pagi hari sebelum berangkat, sarapan di dalam bus, yaitu selama di perjalanan. Saat makan siang berada di Kopi Ampirono dan makan malam di perjalanan menuju Malioboro di dalam bus. Toilet time disediakan di setiap objek wisata karena jarak tempuhnya yang tidak terlalu jauh sehingga masih dapat dijangkau. Untuk pride time, sholat duhur dilaksanakan di selesai rafting Arung Jeram, untuk sholat asar di Kopi Ampirono, sedangkan sholat maghrib di Pantai Glagah Indah. Jumlah peserta yang mengikuti perjalanan geowisata sebanyak 30 orang menetapkan protokol kesehatan yang ketat dengan 2 interpreter sehingga pemberian materi dapat dilakukan secara maksimal. 30 peserta duduk dalam satu bus, tetapi satu baris hanya dapat diisi oleh 1 peserta. Untuk persyaratan perjalanan geowisatanya yang dapat mengikuti dibatasi dari umur 10 tahun hingga 50 tahun dan wajib menunjukkan surat hasil rapid test negatif COVID-19, wajib memakai masker dan membawa hand sanitizer. Untuk persiapan perjalanan geowisata yang dibawa peserta yaitu pakaian ganti untuk selesai resting, sepatu atau sandal, tas ransel, obat-obatan pribadi, kamera, alat mandi, alat ibadah, payung, snack, dan air minum. Waktu perjalanan yaitu berkumpul pada pukul 6 di Hotel Marriott. Keberangkatan dilaksanakan pukul 7 sampai dengan di hotel pukul 22 malam WIB. Untuk pelaksanaan geowisata, dikarenakan ada beberapa tempat yang beresiko terhadap banjir dan tanah longsor, jika terdapat curah hujan tinggi, maka perjalanan hanya dapat dilakukan pada saat musim kemarau. Untuk jadwal perjalanannya jam 6 sampai 6.30 peserta check-in, 6.30 sampai jam 7 sarapan, 7 sampai jam 8 perjalanan ke Bukit Wisata Pule Payung, 8 sampai 10 objek wisata 1 di Pule Payung, 10 sampai 10.24 perjalanan menuju Arung Jeram, 10.24 sampai 12.30 objek wisata Arung Jeram, 12.30 sampai 12.50 menuju objek wisata Curug Sidoarjo, 12.50 sampai 13.35 objek wisata Curug Sidoarjo, 13.35 sampai 14.00 WIB perjalanan menuju Kopi Ampirono, 14.00 sampai 16 peserta di Kopi Ampirono dan melakukan isoma. 16.00 sampai 16.45 perjalanan menuju Pantai Glagah, 16.45 sampai 18.00 di objek wisata Pantai Glagah untuk menikmati sunset, 18.00 sampai 18.15 ibadah sholat maghrib, 18.15 sampai 19.15 perjalanan menuju Malioboro, 19.15 sampai jam 21.30 objek wisata Malioboro, 21.30 sampai 22.00 perjalanan menuju Hotel Marriott. Pembiayaan kegiatan geowisata ini berasal dari kontribusi peserta masing-masing sebesar 500.000 dengan rincian pemasukan kontribusi 30 orang kali 500.000 yaitu 15 juta. Pengeluarannya sewa kamar hotel 10 kamar yang diisi masing-masing 3 orang untuk 1 hari, yaitu 1 hari 1 malam yaitu 500.000. Pengeluarannya 5 juta, sewa busnya 1.500.000, konsumsi 3 kali 30 orang 30.000 tiap per konsumsi. Totalnya 2.700.000, air minum 2 dus, totalnya 100.000, dan tiket masuk objek wisata dengan
Pule payung totalnya 300, arung jeram dengan sewa alat serta wahananya 3 juta, Curug Sidoarjo 150, Pantai Glaga Indah 600. Selanjutnya yaitu penutup. Geowisata di Jogja Barat mempunyai geowisata dengan prinsip-prinsip sesuai dengan pelestarian alam lingkungan, penduduk lokal mendapatkan keuntungan dari pariwisata karena dari estimasi biaya yang dikeluarkan. Pendidikan dan pengetahuan lingkungan didapat oleh wisatawan seperti penjelasan geologi. Kunjungan terbatas karena terkait dengan COVID-19. Dalam aspek ke-6 lokasi di Kabupaten Kulon Progo ini dikenal oleh beberapa masyarakat luas, namun dalam lingkup geowisata yang berbasis kebumian masih dirasa belum cukup dan harus dikembangkan. Ada beberapa lokasi yang sulit diakses karena masih belum dikelola, sehingga jalan menuju lokasi masih kurang baik dan perlu diperbaiki. Sekian, terima kasih. Baik. Alvina dan Lala, saya merasa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Kalian ini adalah pengelola atau pemandu profesional. Ya, pengelola atau pemandu profesional. Pekerjaannya adalah memandu atau sebagai pengelola profesional. Artinya keuangan itu kalian terlalu jujur. Jadi nggak ada untungnya. Buat apa nggak ada untungnya dilaksanakan? Harusnya harus ada untungnya, harus ada sisa yang dialokasikan kepada pengelola maupun kepada pemandu. Nah, kalau seperti ini namanya gotong royong. Harus ada itu. Kalau nggak ada, bu-buan kayak gitu, kalian nggak ada pemasukan. Hidup kalian terlantar. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Harus ada uang untuk alokasi pemandu dan pengelola. Oke, Lala ya, Lala dan Alvina. Baik, Bu. Ya. Selanjutnya ada yang sudah siap lagi? Bu, punya saya alokasi pemandu udah ada, Bu. Ada ya, Yul? Zulfikar, Bu. Ya, Zulfikar, silakan Zul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelaporan geowisata. Di sini saya sebagai pengelola ini mengangkat paket wisata yang berjudul Insight Telaga Kebal ini suatu paket geowisata yang dilakukan di kawasan Karwilis di Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian maksud dan tujuan dari disusunnya pelaporan ini yaitu yang pertama selain untuk memenuhi untuk memperkenalkan geologi yang dikemas dalam suatu paket wisata kepada masyarakat luas. Di sisi lain ini juga untuk mengedukasi tentang masyarakat umum bagi mereka yang ingin mengetahui tentang kondisi-kondisi geologi yang berkaitan dengan suatu wisata, tempat wisata. Kemudian rangkaian paket wisata ini bertujuan juga bersifat sebagai pembelajaran geologi kepada masyarakat umum yang memberikan kesan sendiri atau kesan unik dari tempat-tempat lain yang di luar paket geowisata. Kemudian kegiatan geowisata yang bertema Insight Telaga Kebal ini mengambil di 6 lokasi utama, yaitu di sekitar lokasi Tingkar Wilis yang pertama ada di Telaga Kebal, kemudian di Ngebel Adventure Park, Loko Sewu Sunset Viewpoint, air terjun Toyomarto, kemudian ada pemandian air panas Tirta Husada, yang terakhir ada di Kebun Kopi Robusta Argo Giloso. Kemudian kenapa kita mengambil paket di 6 lokasi ini? Karena dinilai di lokasi ini dapat memiliki suatu keunikan, yaitu di mana di sini setiap daya tariknya itu ada suatu festival yang mungkin tidak ada di tempat lain dan hanya ada di tempat ini. Kemudian selain itu ini berguna juga untuk meningkatkan pemahaman tentang alam dan budaya bagi warga masyarakat umum atau para wisatawan untuk dapat
alami dan budayanya, dan diharapkan akan memberi kesan dan pengalaman khusus bagi setiap wisatawan. Kemudian pada objek wisata yang pertama itu berada di lokasi Telaga Ngabel. Nah, di lokasi Telaga Ngabel ini pengunjung atau wisatawan dijelaskan tentang kinesa-kinesa terbentuknya Telaga Ngabel ini karena diduga pada penelitian terdahulu Telaga Ngabel ini merupakan salah satu danau yang terbentuk di suatu fasies gunung api yang berada di daerah kawah atau di fasies sentralnya. Kemudian untuk di Telaga Ngabel ini lebih ditekankan kinesanya secara vulkanisme atau secara vulkanik, secara vulkanologi. Kemudian dijelaskan juga secara geomorfologinya seperti apa. Kemudian untuk kondisi telaga sendiri ini memiliki luas kurang lebih 5 km dengan suhu rata-rata 20-25 derajat Celcius. Objek dari wisata ini ya memiliki keunikan karena pada cerita rakyat tersendiri ada cerita yang berkembang yang berkaitan dengan terbentuknya telaga ini. Yang menjadi nilai keunikan adalah pada kawasan ini ada suatu cerita yang menyebutkan bahwa ada seekor ular naga yang merupakan jelmaan patih bernama Bentar Baru Gelinting yang pada awalnya ini bermeditasi sebagai berwujud seekor manusia ular. Dan lama-lama karena ada suatu hal itu terjadi pertikaian antara Baru Gelinting ini terhadap warga sekitar sehingga menimbulkan pemberkahannya, kemudian menciptakan sebuah telaga. Kemudian fasilitas yang ada di sini ada area parkiran, tempat istirahat, kamar mandi, taman bermain, tempat penginapan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian di lokasi kedua ini ada Ngabel Adventure Park. Dan di sini lokasinya tidak jauh dari Telaga Ngabel. Lokasinya berjarak sekitar 500 meter. Nah, di sini pengunjung dijelaskan atau ditekankan pemahaman tentang geomorfologi karena di kawasan Ngabel Adventure Park ini merupakan daerah perbukitan antiklin yang dimana ini nanti dinilai akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat umum akan pengetahuan tentang bentang alam. Kemudian fasilitas yang disediakan di Ngabel Adventure Park ini sudah sangat lengkap seperti parkiran, toilet, penginapan yang menyerupai cottage, lahan perkemahan, open zone, gazebo, dan sebagainya. Kemudian lokasi ketiga itu ada di air terjun Toyomarto. Nah, air terjun Toyomarto ini pengunjung lebih dijelaskan atau ditekankan kepada pemahaman tentang struktur-struktur geologi yang berkembang karena air terjun merupakan salah satu manifestasi bidang lemah dari struktur geologi. Kemudian di sini pengunjung juga dipersilahkan untuk bermain-main air di air terjun hingga menjelang waktu zuhur tiba. Kemudian lokasi selanjutnya itu ada di pemandian air panas Tirta Husada. Ya, lokasinya berjarak sekitar 6 kilo dari Ngabel Adventure Park. Dari air terjun Toyomarto. Nah, di pemandian air panas ini pengunjung telah dijelaskan tentang aspek-aspek geologi yang berkaitan dengan sistem geotermal atau sistem panas bumi. Karena pemandian air panas itu adalah salah satu manifestasi dari geothermal system. Dan di sini pengunjung juga dipersilakan untuk menikmati berendam di air panas yang secara alami terbentuk. Kemudian setelah dari pemandian air panas, pengunjung dibawa ke kebun kopi Hargo Kiloso untuk menikmati suasana perkebunan kopi serta mencicipi kopi khas dari Ngabel sendiri. Dan di sini juga pengunjung melakukan isoma, istirahat, salat makan dan salat zuhur sebelum nanti akhirnya akan dibawa ke
Bloko Sewu Sunset Viewpoint. Nah, kurang lebih 2 jam di Hargogiloso, kemudian destinasi terakhir pengunjung dibawa ke Bloko Sewu Sunset Viewpoint. Nah, di sini pengunjung dimanjakan dengan pemandangan sunset atau matahari tenggelam menjelang maghrib sembari menunggu waktu isoma salat makan malam. Kemudian untuk transportasinya dari perjalanan menuju ke 6 lokasi ini pengunjung atau wisatawan dapat menggunakan kendaraan umum darat ataupun kendaraan pribadi karena medan yang dituju ini relatif mudah dan jalan yang ada lumayan lebar. Kemudian pada paket wisata ini pengunjung menggunakan bus yang disediakan oleh panitia atau pihak pengembang paket wisata. Kemudian baik dari lokasi awal yaitu pengunjung dijemput dari Ponorogo Tourism Information Center menuju ke pemberhentian pertama di Telaga Kebel, kemudian ke Hargogiloso yang akhirnya nanti akan kembali ke Ponorogo Tourism Information Center lagi sebagai titik akhir dari perjalanan wisata. Kemudian untuk jaraknya dari Ponorogo Tourism Information Center ke Telaga Kebel ini menempuh kurang lebih jarak 30 km menuju ke arah timur dari Kabupaten Ponorogo. Dari Ponorogo Tourism Information Center ini pengunjung dibawa ke pemberhentian pertama di Telaga Ngebel, kemudian ke Air Terjun Loyo Marto, kemudian ke Ngebel Adventure Park, kemudian ke pemandian air panas di Tahusada, kemudian ke kebun kopi Hargogiloso yang berjarak sekitar kurang lebih 10 kilo dari pemandian air panas, kemudian yang terakhir ke Bloko Sewu Sunset Viewpoint yang jaraknya kurang lebih sekitar 6 km. Kemudian untuk acara makan siang, toilet time dan waktu sholat ini peserta mendapatkan paket 3 kali makan pada pagi hari sebelum pemberangkatan dan siang hari saat istirahat dan paket makan malam di Bloko Sewu Sunset Viewpoint. Kemudian untuk jumlah pesertanya, peserta untuk paket wisata ini dibatasi maksimal 20 orang, sudah termasuk dengan tour guide-nya, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan 2 orang interpreter atau tour guide, sehingga pemberian materi ini dapat dilakukan secara maksimal dan gampang dipahami oleh wisatawan. Dan untuk persyaratan dari sebelum melakukan paket wisata ini adalah pengunjung dibatasi dari umur 5 tahun hingga 65 tahun dengan wajib menunjukkan hasil swab atau hasil ginos. Kemudian seperti biasanya di situasi sekarang, pengunjung diwajibkan untuk membawa peralatan-peralatan protokol kesehatan mulai dari masker, hand sanitizer ataupun membawa peralatan pribadi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID dan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Di mana wisatawan ini sebelum melakukan perjalanan wisata diwajibkan juga untuk menulis riwayat penyakit dan alergi apa aja yang sekiranya tidak bisa untuk dimakan nantinya. Kemudian untuk persiapannya, ini wisatawan diwajibkan untuk membawa pakaian ganti, sepatu, tas pribadi, peralatan pribadi seperti alat-alat kesehatan dan obat-obatan pribadi. Kemudian pengunjung juga atau wisatawan boleh diperkenankan untuk membawa makanan tambahan. Kemudian untuk pelaksanaan geowisata atau waktu geowisatanya ini dirancang dalam paket 1 hari atau one day tour, dan hanya dapat dilakukan pada pertengahan musim kemarau hingga menjelang musim hujan karena mengingat akses menuju ke objek wisata contohnya di air terjun ini merupakan daerah yang rawan longsor ketika hujan. Kemudian untuk menikmati sunset view ini idealnya pada saat musim kemarau juga. Keberangkatannya ini dimulai dari pukul 7 berangkat dari Ponorogo Tourism Information Center menuju ke titik pertama geowisata. Kemudian untuk jadwalnya ini disusun dari pukul 6 pagi hingga pukul 20, di mana pukul 6 ini ada kumpul dan check-in peserta pengunjung, jam 6.30 sampai jam 7 sarapan, jam 7 sampai jam setengah 9 tujuan menuju Telaga Ngebel, kemudian jam setengah
9 sampai jam setengah 10 ini pengunjung dibawa ke tenaga ngobrol dan memahami materi yang dijelaskan oleh pemateri. Dan hingga di jadwal terakhir ini pukul 19 sampai pukul 20 ini berjalan pulang dan juga termasuk sekitar. Kemudian untuk estimasi biaya atau biaya ini saya memperlakukan biaya per kepala itu adalah 250.000 dengan rincian sebagai berikut. Dengan rincian ini untuk total pemasukan ini adalah 7.500.000. Kemudian untuk pengeluarannya sewa busnya 2 kali 500.000 itu 1 juta. Konsumsinya itu 3 kali 40 itu 20.000 yaitu totalnya 2.400.000. Kemudian untuk air minum Zulfikar, halo? Iya, Bu. Keemut itu ya? Oh iya. Oh iya, Bu. Jadi untuk biaya tadi saya ulangi, untuk biaya per kepala itu dikenai tarif 250.000 dikali jumlah pesertanya 30.000. Jumlah pesertanya 30. Jadi 30 kali 250 ini adalah 7.500.000. Untuk pengeluarannya ini untuk sewa bus 1 juta, konsumsi 2.400.000, air minumnya 60.000. Kemudian ada extra time untuk acara barbecue ini 250.000. Kemudian untuk tiket masuk objek wisata untuk belakang mobil sendiri totalnya 240.000 dengan rincian per kepala ini dikenai tarif 8.000 dikali 30. Kemudian ke Pulau Sewu harganya 3.000 dikali 30 jadi totalnya 90.000. Kemudian ke mobil Adventure Park totalnya 150. Air terjun Tayo Martos totalnya 150. Kemudian untuk pemandian air panas ini per kepala dikenai tarif 8.000 dikali 30 jadi 240. Untuk total pengeluarannya ini ada 4.580 yang dimana dari total masuk dikurangi uang keluar ini menyisakan uang sebesar 2.980 dan ini nantinya uang sisa ini akan dialokasikan untuk pengelolaan manajemen dan untuk untuk membayar target yang telah disiapkan. Kemudian untuk penutup, nah geowisata Insek Talaga Ngembel ini sangat punya potensi geowisata dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan deklarasinya PBEK tahun 2002 dan Kopali Kabupaten 2013 yang meliputi dari konservasi dan pelestarian alam. Kemudian untuk dari segi sosialnya atau dari sosial masyarakatnya, penduduk Ngembel ini akan mendapatkan keuntungan pariwisata yang dimana tadinya belum berkembang dan kini makin lebih dikenal lagi oleh wisatawan umum dan masyarakat umum lainnya. Kemudian untuk nilai edukasinya, ini pengunjung ini telah mendapatkan nilai-nilai edukasi baik itu dari secara geologi ataupun dari nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat setempat. Kemudian untuk kunjungan ini dilakukan sangat terbatas atau dalam kata lain ini terbatas ini bukan kunjungan massal tetapi ini kunjungan yang sangat ketat dan terkendali sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian untuk aspek wisatanya ini karena lokasi ini di lokasi Ponorogo Jawa Timur ini cukup sebelumnya memang sudah dikenal tapi dalam ruang lingkup wisata ini masih belum dikenal secara luas karena memang sebelumnya ini belum menjadi sebuah objek geowisata dan sekarang sudah menjadi objek geowisata. Kemudian mengingat Kabupaten Ponorogo ini merupakan salah satu kota budaya yang ada di Jawa Timur dan letak secara geografinya ini strategis di gugusan Pegunungan Selatan dan mungkin ini banyak mengandung unsur-unsur geologi yang unik dan mungkin hanya ada di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Mungkin sekian presentasi pelaporan di dari saya yang mengambil judul Insek Talaga Ngembel. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Zulfikar atas presentasinya. Selanjutnya ada tadi Rifat Alwan ada.
Rifat Alwan atau siapa yang siap? Satu lagi. Saya Bu, Yoda Bu. Oke, silakan Yoda. Yoda Arkananta. Ya Bu. Ya, taruh sebentar. Ini saya akan melakukan pelaporan kegiatan geowisata, khususnya saya ini di daerah Cirebon dan Majalengka. Dengan tujuan dari diadakannya trip Cirebon Majalengka ini antara lain mengedukasi masyarakat tentang sejarah dan wisata yang berada di Cirebon dan Majalengka khususnya, mengenalkan ke kalangan masyarakat dan juga ke anak-anak lewat wisata edukasi geologi. Kemudian meningkatkan minat wisata dan daya tarik wisata yang berada pada kota Cirebon dan Majalengka dengan wisata beredukasi keluarga. Waktu dan tempat kegiatan tur ini dilaksanakan pada setiap minggu pada setiap bulannya. Dengan waktu kegiatan diawali dengan kumpul pada gathering point pukul 5.30 dan diakhiri pada pukul 8 malam. Tempat kegiatan dari wisata ini pertama tuh di Setu Patok, mengenalkan salah satu gunung api purba yang dimanfaatkan sebagai bendungan. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi situs Gua Sunyaragi dengan mengenalkan sejarah kerajaan dan sejarah sebuah arsitektur dengan susunan batu karang pada abad ke-17. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Batu Lawang di Majalengka dengan mengenalkan bentukan arsitektur hasil kegiatan geologi berupa sebuah lipatan dan juga mengenalkan genesa sebuah lipatan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi situ Cipanten dengan tujuan untuk mengedukasi tentang hasil atau bentukan mata air alami dan juga genesa terjadinya sebuah situ tersebut. Dan kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Curug Ibun atau air terjun Ibun dengan tujuannya untuk mengedukasi tentang genesa bentukan-bentukan hasil geologinya, proses yang bekerja, dan juga kemudian diakhiri dengan pulang ke kota Cirebon dan membeli oleh-oleh Cirebon, kemudian dilanjutkan dengan wisata kuliner malam. Sasaran pada wisata ini adalah masyarakat yang berada di sekitar Ciayu Majakuning atau masyarakat umum. Pembiayaan tur ini dikenakan sebesar 200.000 untuk orang dewasa dan 140.000 untuk anak di bawah 5 tahun. Besaran biaya digunakan untuk membayar parkir, makan 2 kali, biaya snack 3 kali, dan biaya kawasan wisata yang dituju, serta jasa guide atau pengawalannya. Terus pada acara ini partisipan cukup merasa terhibur dengan menikmati tur yang diikuti. Selain itu, acara day trip 1 hari ini menambah rasa kekeluargaan antar partisipan yang ikut. Objek yang teramati pertama itu Setu Patok, karena ini kan tempat dahulunya merupakan wisata banyak tempat wisata untuk menikmati sunset atau menikmati sunrise. Jadi di pagi ini para partisipan tuh mengadakan makan sarapannya di Setu Patok ini. Kemudian Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi ini merupakan bangunan pada abad 17. Pada saat itu merupakan kiblat arsitektur pada zamannya. Kompleks gua ini menyuguhkan arsitektur tingkat tinggi karena menggunakan bangunannya tersusun atas susunan batu karang. Kemudian wisata Batu Lawang. Nah, Batu Lawang ini merupakan sebuah lipatan yang indah dan 2 orang guide ini menjelaskan di mana genesanya, aspek geologi yang terjadi dan peran geologi yang bekerja. Kemudian situ Panten. Ini juga kurang lebih sama seperti penjelasannya sama seperti Batu Lawang untuk menjelaskan kegiatan geologi yang terjadi, genesanya dan dan lain-lainnya. Kemudian ke Curug Ibun Pelangi, ini juga sebuah air terjun, jadi dijelaskan proses-proses dan aspek-aspek geologi yang bekerja. Juga di semua tempat yang tadi saya jelaskan itu merupakan spot-spot untuk bersuah foto yang
akan indah. Kemudian kesimpulannya ini sejauh ini mendapatkan feedback positif dari partisipan. Terlebih lagi tujuan diadakannya field trip ini 70% aspek sudah terpenuhi. Selain itu, kemungkinan bertambahnya partisipan ada karena banyak partisipan yang mengabadikan momen dengan bersuah foto ini dan diupload ke media sosial mereka. Terus masyarakat sekitar atau UMKM atau usaha-usaha di sekitar objek wisata atau stop site cukup terbantu karena adanya kegiatan ini. Untuk sarannya, kegiatan selanjutnya tidak membawa anak di bawah umur dikarenakan lokasi beberapa stop site cukup berbahaya untuk anak kecil yang kurang pengawasan orang tua dan juga orang tua kurang konsentrasi saat proses penjelasan oleh guide. Untuk tadi keuangannya itu 200.000 kan per orang. Terus untuk makan 2 kali dan snack 3 kali, dan juga untuk sewa bus sebesar 1 juta untuk 1 hari. Untuk makan tadi habis 1.300.000, dan untuk tiketnya itu habis 1 juta. Kemungkinan ini saya perhitungannya masih masih ancer-ancer, kurang lebih habisnya sekitar 4 jutaan lebih dikit, dan masih memiliki sisa hampir 2 juta. Nah, itu yang dijadikan untuk keuntungan ini. Mungkin gitu aja, Bu. Halo teman-teman, ada Nala atau Bu Sri? Ada. Kedengeran nggak suaranya? Halo Ibu. Bu Sri. Sinyal kali lah. Apakah Ibu terkendala dengan sinyal? Halo Yuda, sudah selesai ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, oke. Selanjutnya, satu lagi silakan. Ada yang sudah siap? Saya, Bu. Rahmat. Ya, Bu. Ya, silakan Rahmat Ramdhani. Oke, laporan kependudukan geowisata yang saya buat tuh dengan Ternate kemarin di Kota Ternate, di mana di sini ada pendahuluan yang di mana ada latar belakang masalahnya. Itu Kota Ternate merupakan surga dari timur utara Maluku yang memiliki nilai budaya, keilmuan maupun wisata yang tidak kalah efisien dan indah untuk dikunjungi dan dikenal. Dengan tujuan perjalanan itu mengenalkan Kota Ternate dengan keragaman dari segi ilmu dan nilai wisatanya. Terus waktu dan tempat kegiatan 1 hari dilaksanakan dengan kendaraan roda 4, dengan kendaraan pribadi. Terus tempat kegiatan yang dapat dijangkau dalam 1 hari itu ada wisata Batu Angus, Juku Malamo, Danau Tolire, dan Landmark. Dan di sini peserta kegiatan itu hanya 1 orang dengan biaya yang diambil sekitar 500.000 selama perjalanan dengan sisa 200.000. Terus ada isi laporan yang di mana stop site pertama yaitu
penjemputan yang dilakukan di 7.25 waktu Indonesia Timur yang ditempuh kurang lebih 30 menit ke lokasi Batu Angus, yang dimana pada lokasi ini dijelaskan tentang aktivitas vulkanisme ya, gunung Gamalama, gunung berapi Gamalama yang meletus dan terendapkan di lokasi ini. Terus pada stop site kedua itu perjalanan kurang lebih 30 menit dari lokasi pertama, terus ditempuh pada lokasi stop site kedua ini wisatawan itu sekitar 5 jam untuk melakukan aktivitas wisatawannya itu dengan pemandian air laut dengan pemandangan yang untuk foto, stop foto dan lain sebagainya. Terus setelah dari stop site kedua dilanjutkan ke stop site ketiga, itu berkunjung ke Danau Tolire, yang dimana di sini itu ada kisah pada orang zaman dahulu di Kota Ternate itu ada kejadian seorang ayah yang memerkosa anaknya, terus satu kampung itu ditenggelamkan dan terbagi menjadi 2, ada yang Tolire kecil dan Tolire besar. Dan di sini kurang lebih 4 jam. Terus setelah dari stop site ketiga berlanjut ke stop site keempat untuk melihat destinasi Kota Ternate dari taman dan tata kotanya. Kemudian di penutup ada kesimpulannya itu perjalanan geowisata ini dilakukan dengan kendaraan roda 2 itu lebih cepat, tetapi akan lebih nyaman dan aman menggunakan roda 4. Terus ada saran itu waktu perjalanan untuk dapat menikmati semua wisata itu kurang lebih 3 hari untuk dapat melihat nilai kultural yang ada di Kota Ternate sendiri. Kemudian lampiran-lampirannya ada daftar keuangannya, terus daftar pesertanya, dan kendala yang dijumpai saat melakukan perjalanan tidak ada. Ya mungkin itu saja Bu, presentasi saya. Terima kasih Rahmat. Ini jam 9.03. Satu lagi deh. Satu lagi yang siap. Silakan siapa? Ada Husen? Husen atau Rifat? Halo? Ya silakan Mas. Farhan. Iya, Bu. Ya, Farhan silakan. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Saya akan mempresentasikan tentang laporan kegiatan pemanduan wisata serta evaluasi dari pemanduan wisata di itinerary yang saya buat di Kota Demak. Ya, jadi untuk latar belakang atau pendahuluannya itu Demak itu merupakan wilayah yang berada di Pulau Jawa. Letaknya itu di Provinsi Jawa Tengah yang berjarak 30 km dari laut. Pada waktu itu adalah kota pantai. Nah, menurut dari Pak Awang, pusatnya sedimentasi di Selat Muria ini posisinya itu menjadikan tempat yang sangat baik untuk menerima sedimen dari berbagai arah. Dan juga menurut Pak Saladin Hussein, wilayah Demak ini dulunya merupakan Selat Muria karena terdapat sedimen-sedimen laut yang ada di datarannya. Lalu untuk tujuannya diadakan one day trip ini di Tour de Demak itu antara lain mengedukasi masyarakat tentang sejarah terbentuknya wilayah Demak dari aspek geologi, lalu untuk mengenalkan geologi ke kalangan masyarakat dan juga ke anak lewat wisata edukasi Tour de Demak. Selanjutnya, mengenalkan potensi geologi yang ada pada wilayah Demak, dan juga meningkatkan minat wisata dan daya tarik wisata yang berada pada Kota Demak dengan wisata berbasis edukasi keluarga. Untuk waktu dan tempat sendiri, Tour de Demak ini diadakan pada minggu kedua dan pada minggu keempat pada setiap bulannya, dengan waktu kegiatan diawali dengan gathering di Gathering Point pada pukul 5.30 pagi,
dan diakhiri pada pukul 16.00 sore. Tempat kegiatan dari wisata edukasi Turu Demak ini diawali pada hutan mangrove Demak, lalu pada situs api abadi Merapen, yaitu merupakan potensi geologi sesumber, dan selanjutnya ada lokasi Grand Canyon yang mirip seperti di Grand Canyon di Amerika Serikat. Tujuannya dari yang stop set terakhir ini untuk mengenalkan bagaimana proses pertambangan dan juga dampak dari pertambangan serta pemanfaatan ulang lokasi tambang yang telah dieksploitasi. Untuk sasaran peserta yang dituju pada field trip ini yaitu keluarga, di mana di dalam keluarga terdapat anak-anak sehingga dapat mengedukasi secara bentang lahan geologi yang membentuk wilayah Demak ini. Untuk pembiayaan untuk satu one day trip ini di Kota Demak untuk orang dewasa sebesar 150.000 dan untuk anak-anak dikenakan biaya 55.000 untuk di bawah 5 tahun. Untuk besaran biaya tersebut nantinya digunakan untuk membayar biaya sewa parkir, biaya makan 2 kali, dan biaya snack 3 kali. Dan juga untuk biaya masuk kawasan yang dituju serta jasa tour guide. Lalu untuk isi laporan perjalanan, pada laporan perjalanan ini di one trip ini juga menambah rasa keluargaan yang ada antar partisipan, ditandai dengan keseruan ketika ada fun game ketika isoma di stop set kedua, dan juga sejauh ini partisipan telah teredukasi dengan baik, di mana hal tersebut dapat dilihat dari antusiasme masyarakat dan juga ada banyak pertanyaan yang timbul pada sesi penjelasan berlangsung. Untuk objek yang teramati ada mangrove Demak, ada api abadi Merapen, dan juga Grand Canyon. Namun untuk lokasi-lokasi ini ada sedikit perubahan karena perubahan dari tempatnya, karena untuk mangrove Demak ada terkena rob, dan juga untuk abadi Merapen ini sebenarnya tidak ada perubahan, namun ada sedikit aturan-aturan baru, dan juga untuk di Grand Canyon ini kemungkinan ada beberapa titik yang masih digali sehingga ada perubahan seperti dari gambar foto yang ada di internet. Untuk kesimpulan, pada kegiatan one day trip ini, sejauh ini mendapatkan feedback positif dari partisipan dan beberapa aspek juga sudah terpenuhi. Selain itu, kemungkinan bertambahnya partisipan mungkin ada karena dari stop set untuk partisipan sudah mengabadikan foto dan diupload di sosial media. Untuk sarannya, kemungkinan untuk field trip selanjutnya lebih baik digunakan transportasi seperti bus, karena jika pada field trip ini karena menggunakan kendaraan pribadi, skill dari pengemudi masing-masing berbeda-beda sehingga ada keterlambatan di beberapa stop site. Untuk lampirannya untuk keuangan terlampir dari dana masuk 8 juta, makan dan snack 3.800.000, untuk jasa tour guide 1 juta, dan tiket masuk 2 juta. Dan juga ada jasa medis 500.000, sehingga tidak ada sisa dari biaya tersebut. Lalu untuk kendala-kendala untuk daftar peserta dan foto kegiatan terlampir, dan kendala yang dijumpai di saat field trip yaitu keterlambatan ke lokasi karena skill mengemudi yang berbeda dari masing-masing partisipan, lalu akses jalan yang tidak terlalu lebar sehingga sukar mendahului kendaraan yang menghalangi, dan juga objek wisata yang memiliki beberapa perubahan akibat proses geologi dan oleh manusia, yang dalam hal ini penambangan. Selanjutnya, yang terakhir, tidak meratanya ilmu atau materi diterima oleh partisipan karena ada beberapa partisipan yang membawa anak di bawah umur sehingga dalam mereka fokus untuk pengawasan anak-anak. Kurang lebih seperti itu, Bu, dari saya. Terima kasih. Oke, Farhan. Masih ada satu orang yang ada di sini? Satu atau dua ya? Satu kayaknya ya. Hafiz sama Hussein. Dihabisin aja ya, Hafiz sama Hussein. Ini yang mau maju siapa? Saya belum selesai, Bu. Belum selesai. Oke, kalau belum selesai, masih ada Hussein. Hussein mau hari ini atau minggu depan? Hussein ada di room, Bu. Hussein nggak ada di ruangan. Oke. Jadi habis ya. Kalau habis minggu depan berarti hari ini kita sudah selesaikan ada 7 presenter, nanti masih ada 19.
Oke, terima kasih adik-adik. Tolong nanti dilengkapkan untuk minggu depan laporan evaluasinya ya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian karena memang mungkin teman-teman belum pada siap, jadi mereka belum pada berani untuk bergabung ya. Oke, hari ini ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Ya Bu, untuk evaluasinya ini kan ada 1, 2, 3, 5 orang Bu. Ya. Nah itu kita langsung perbaiki terus dikirim ke LMS atau masih nunggu minggu depan? Nanti nunggu setelah selesai ya, minggu depan. Oke Bu. Oke ya. Ada lagi? Ada lagi? Jadi hari ini kalian baru melakukan evaluasi sebagai pengelola agen perjalanan. Ya, jadi di sini yang bisa dilakukan adalah mengukur kinerja kepemanduan dari sisi si pengelola agen perjalanan. Belum ada dari sisi penyelenggara akomodasi, kemudian penyelenggara atraksi, destinasi, umpan balik peserta juga belum ada, dan secara kepuasan dari geowisatawan juga belum ada, tapi itu tidak akan ada. Jadi untuk evaluasi itu yang kalian lakukan baru salah satu sebagai contoh aja. Oke, gitu. Terima kasih atensinya, meskipun hanya 6 orang hari ini, tidak apa-apa, minggu depan mudah-mudahan lebih banyak lagi. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama.